Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas 2. Untuk materi SMK kelas 2, bab pertama adalah matriks. Untuk matriks sendiri ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik. Yang kedua, menentukan nilai determinan, inverse dan transpose pada order 2x2, serta nilai determinan dan transpose pada order 3x3. Yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan matriks. Yang keempat, menyelesaikan masalah berkaitan dengan determinan inverse transpose order 2x2 serta nilai determinan transpose pada order 3x3. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian matrik. Yang pertama, definisi matrik. Perhatikan tabel kehadiran siswa berikut. Ada nama siswa, ada keterangan sakit, izin, dan alfa. Ani, sakitnya 0, izin 1, alfa 3. Jika sakit 1, izin 2, alfa 0. Santi, sakit 5, izin 1, alfa 1. Maka dari tabel ini dapat disusun matriks. Maaf, ini untuk seharusnya matrik posisinya di sini. Ada 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1. Untuk 0, 1, 3 ini menunjukkan baris. Baris itu yang mendatar. Sedangkan kolom adalah dia yang tegak lurus. Sehingga matrik adalah suatu himpunan bilangan atau variabel yang disusun dalam bentuk baris dan kolom dalam bentuk persegi panjang yang ditempatkan di antara tanda kurung biasa atau siku. Maka penulisan matrik bisa menggunakan kurung biasa, bisa menggunakan kurung siku. Baris sebuah matrik adalah suatu bilangan yang mendatar. Tadi baris itu yang mendatar, sedangkan kolom sebuah matrik susunan bilangan yang tegak dalam matrik. Kolom itu yang tegak. Suatu matrik dilambangkan dengan sebuah huruf A, B, C, dan seterusnya. Secara umum dapat penulisan matrik itu hurufnya besar. A, I, J. I menunjukkan banyaknya baris, sedangkan J menunjukkan banyaknya kolom. Ini barisnya ada baris pertama, baris kedua, sampai baris ke I. Sedangkan kolomnya ada kolom pertama, kolom kedua, sampai kolom ke J. I kali J itu adalah ordo matrik. Ordo dituliskannya di sini. A, I, kali J. Tapi bacanya cukup A, I, J. Contoh soal yang pertama. Ada matrik A, bacanya baris dulu, ke kanan dulu. 1, 2, 3, 5, 7, min 6, min 3, 8, min 2. Banyaknya baris ada 3. Banyaknya kolom juga ada 3. Maka ordo matrik 3 kali 3. Maka di sini ditulis A besar 3 kali 3. Bacanya A33. Perhatikan angka 1 di sini. 1 adalah elemen baris pertama. Kolomnya kolom pertama. Maka elemennya ditulis A11. 1 pertama menunjukkan baris pertama. Dan 1 yang kedua menunjukkan kolom yang pertama. Perhatikan angka 5. 5 pada matrik ini dia terdapat di baris kedua, kolom pertama. Maka ditulis A21. Baris kedua, kolom pertama. Nah, perhatikan angka 3. 3 ini. Dia terdapat di baris pertama, kolom ketiga. Maka dapat ditulis A13. Itulah pengertian dan
elemen-elemen matrik, ada baris, ada kolom, ada elemen. Ya. Yang kedua, jenis-jenis matrik. Matrik yang pertama, matrik persegi. Kalau persegi, berarti sisinya sama. Kalau di matrik sendiri, matrik persegi adalah matrik yang baris dan baris sama dengan kolomnya. Jadi baris itu sama dengan kolomnya. Maka membentuk matrik persegi. Bisa A, contohnya di sini adalah A22, 1, 2, 2, 3, barisnya ada 2, kolomnya ada 2, maka di sini A22 bisa nanti dibuat sendiri di rumah. Misal B33, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Atau barisnya ada 4, kolomnya juga harus ada 4. Intinya baris dan kolom dia sama. Jenis yang kedua, matrik baris. Dari namanya saja matrik baris, matrik yang terdiri dari satu baris. Berarti barisnya ada satu. Ini contoh A1357, barisnya ada 1, kolomnya ada 4. Di sini ordonya adalah 1 kali 4. Yang ketiga, matriks kolom. Sama seperti matrik baris, matrik kolom adalah matrik yang terdiri dari 1 kolom. Kalau matrik baris 1 baris, matrik kolom 1 kolom. Di sini A135, barisnya ada 3, 1, 2, 3, sedangkan kolomnya ada pertama, ada 1. Berarti harusnya di sini ditulis A3 kali 1. Untuk matriks 0 yaitu matrik yang seluruh elemennya adalah 0. Yang kelima, matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik bujur sangkar atau matrik persegi yang elemen diagonal utamanya 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Diagonal utama yang mana sih? Diagonal utama. Kalau persegi kan ada diagonal. Ya, ini ada diagonal, ini diagonal, ini juga ada diagonal yang lain. Tapi yang dinamakan diagonal utama adalah dari yang miring ke kiri menuju ke kanan. Di sini ada matrik 2 kali 2. Matrik diagonal utamanya 1, 1, sedangkan yang lain adalah 0. Ini B, ordonya 3 kali 3. Diagonal utamanya 1, 1, 1, sisanya 0, 0, 0, 0, 0. Itulah yang dinamakan dengan matrik identitas. Matrik diagonal hampir sama dengan matrik identitas. Matrik diagonal adalah matrik bujur sangkar atau matrik persegi yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Bedanya dengan matrik identitas, kalau di sini disebutkan elemen di luar diagonal utamanya 0. Sedang ya, untuk diagonal utamanya tidak harus 1. Kalau ini kan wajib 1, kalau untuk matrik diagonal itu tidak harus 1, bisa angka yang lain. Ini di sini ada -2, 1, -1, 2, 3. Ya. Matrik skalar, matrik yang elemen diagonal utamanya sama, yaitu bernilai 0. Ini hampir sama dengan matrik diagonal, bedanya kalau ini diagonal utamanya angkanya sama. Bisa 4, 4, bisa 2, 2, 2. Intinya dia sama seperti matrik identitas, tapi selain angka 1. Matrik segitiga atas. Kalau persegi itu kan bisa dibagi 2. Kalau diagonal utama ini ada segitiga, 2 segitiga. Ya. Untuk segitiga atas, matrik segitiga atas adalah matrik persegi yang elemen-elemen diagonal bawahnya diagonal. Matrik segitiga atas adalah matrik persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Berarti yang di bawah diagonal utama dia bernilai 0. Sedangkan untuk yang lain boleh angka berapa saja. Matrik segitiga atas, matrik segitiga bawah. Matrik segitiga bawah kebalikannya, kalau atas
Yang bernilai 0 itu di bawah diagonal utama. Kalau matriks segitiga bawah, maka ini yang di atas diagonal utama bernilai 0. Ini 0, 0, 0. Ya. Oke, untuk pertemuan pertama, nanti bisa dilanjut di video selanjutnya. Selamat belajar. Bisa cari referensi lain di literasi yang lain. Ya. Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.